Yo, what up guys? Balik lagi di channel Isanagas and welcome to Crypto Time. Dimana seperti biasa gue akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini eksklusif gue akan membahas SFP atau SFP atau SafeFall. Mungkin buat teman-teman yang pecinta airdrop atau ya koin-koin yang belum listing di exchange gitu, banyak yang menggunakan seperti SafeFall atau Trust Wallet ya. Ini juga SFP itu salah satu token dari sebuah wallet. Nah, ini salah satu koin yang gue suka secara fundamental ya. Mungkin ini salah satu koin yang atau token yang masuk ke dalam token buat invest lah. Karena banyak sekali use case yang ya sangat berguna sekali lah ini secara produk ya. Nah, sekarang gue bahas ya kenapa ini menarik gitu ya. Nah, ini SFP itu baru listing di tahun ini ya, kalau nggak salah Februari lah, sekitar Februari. Nah, sekarang posisi SFP berada di rank 252 market cap. Harga sekarang Rp30.000 sekian ya. Hari ini dia naik sekitar 13% lebih. Dan kita lihat info selanjutnya. Nah, dan dia tuh berada pada jaringan BSC ya, atau Binance Smart Chain. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, ini adalah chart dari di CoinMarketCap ya. Nah, ini dari semenjak dia listing kalau nggak salah nih Februari tanggal 9 ya. Bisa dibilang dia tuh masih dalam kondisi sideways ya. Dan dia sekarang posisinya berada di bawah ya, berada di support lah. Misalnya di area-area titik harga-harga terendah lah setelah dia listing ya. Karena dia sempat naik tinggi dan sempat drop di area sini, dan juga sekarang nih area-areanya hampir setara di area-area support ya. Nah, pertama yang menarik tuh SFP tuh si supply tokennya itu terbatas ya. Hanya sebanyak 500 juta SFP, ini sedikit loh. Dan sekarang circulating supply yang sudah beredar sekitar 100 juta. Nah, kenapa menurut gue menarik? Gue suka token-token yang memiliki maksimal supply atau supply-nya itu terbatas. Contohnya lah, koin legendaris kita, Bitcoin. Dia juga mempunyai supply yang terbatas juga ya. Dan juga seperti BNB, TKO, dia kan sama-sama juga memiliki supply yang terbatas. Kenapa supply yang terbatas itu menarik? Karena semakin sedikit ya supply yang tersedia, dan ketika permintaan semakin banyak, berarti apa nih? Ini masuk ke dalam hukum ekonomi ya. Ketika permintaan banyak dan supply sedikit, harga naik ya. Seperti itulah. Makanya gue sangat suka sebenarnya terhadap token-token yang supply-nya terbatas. Ini salah satunya, dan juga secara use case ini sangat berguna sekali. Nah, ntar gue liatin lagi fundamentalnya ya. Nah, apa nih si SFP ini? Detailnya ya. SFP ini adalah SafeFall ya, adalah sebuah cryptocurrency wallet yang telah diluncurkan dari 2018. Tapi secara token dia baru diluncurkan Februari kemarin ya. Nah, dia itu membantu user atau penggunanya untuk memprotek dan juga menumbuhkan aset digital mereka. Kenapa ini dia bisa bilang dia untuk memprotek ya, atau sebagai pelindung ya, membantu melindungi aset digital kita ya. Ini seperti kasus kemarin yang kita tahu di Turki kan ada sebuah exchange yang kabur ya, sehingga uang-uang dari nasabahnya atau dari usernya dibawa hilang juga gitu. Nah, salah satu produk yang menarik buat kita miliki sebagai alat pelindung atau alat pengaman dari aset kripto kita, apalagi kita memiliki aset yang besar ya, seperti miliaran gitu ataupun ya puluhan BTC gitu, itu benar-benar butuh yang namanya wallet ya. Dan juga SFP ini dia memiliki hardware wallet atau wallet eksternal ya, jadi bukan hanya sekedar wallet software ya, tapi juga milih hardware-nya. Dan juga SafeFall Wallet itu adalah wallet pertama yang dibantu oleh dan di backup oleh Binance. Seperti yang kita tahu, Binance itu adalah bisa dibilang ya perusahaan exchange terbesar di dunia ya, dan dia SafeFall itu adalah didukung oleh Binance juga. Seperti kalau di Indonesia itu ada exchange ya namanya Toko Kripto, itu juga dia di backup oleh Binance. Yang kita tahu ya, Binance dengan koin BNB-nya pun juga dia memiliki grow yang sangat tinggi ya. Apalagi ini masih early, ini masih awal, pergerakan dari SFP ini masih awal guys. Dia baru luncur Februari ini secara tokennya ya. Dan ya sekarang untuk harga sekarang dia berada di area-area support, dan ini menurut gue ini harga yang menarik, area-area beli yang menarik buat kita. Apalagi kita niat mencari token buat investasi ya. Nah, selanjutnya gue bahasin lagi SafeFall Wallet disupport oleh kripto aset yang populer ya, kripto yang populer sekali lah, Ethereum ya, BSC, Tron blockchain ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita pengen lihat ini aja deh webnya ya, biar nggak terlalu panjang pembahasannya, supaya nanti kita langsung masuk ke technical ya. Nah, ini dia website dari SafeFall ya, SafeFall
safepoints.io. Ini dia websitenya, lihat, ini keren banget. Pada page pertama dia udah menampilkan nih, ini adalah sebuah walletnya nih. Dia bisa men-scan langsung si walletnya, ini wallet eksternal nih, ke HP ya, ke software SafeVault di HP kita. Jadi sangat aman ketika kita punya aset digital ya, nggak sekedar digital, jadi kita pun punya wallet eksternalnya. Kalau bisa dibilang, kalau dalam kondisi yang awam ya, buat orang awam, flash disk lah, seperti flash disk ataupun memori eksternalnya lah gitu, buat kita nyimpen si aset digital kita. Menurut gue ini sangat penting ya, menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti seperti kejadian di Turki kemarin ya, ketika ada sebuah exchange yang membawa kabur uang nasabah gitu kan kita. Nah, kalau kita menyimpan aset kita tidak di exchange itu, kita nyimpan aset kita itu di wallet ini. Nah, ini dia salah satu walletnya ya. Ini keren banget nih walletnya ya. Benar-benar bentuk fisik ya. Keren. Dan kita juga bisa melihat nih aset-aset kita ya lewat wallet ini. Kita lihat juga nih review-reviewnya ya. Hampir bintang 5 nih. Ini produk namanya SafeVault S1. Ini adalah produk paling laku dari SafeVault ini. Juga ada yang selanjutnya nih, ada SafeVault Cheaper. Ini juga bintang 5. Ini ada SafeVault dari kesini case-nya ya. Nah, itu dia. Dan dia sudah tersebar di hampir seluruh penjuru dunia ya, termasuk Indonesia. Nah, ini juga partnernya ya dari SafeVault ini ada Binance, Trust Wallet, Harmony, Simplex, Wallet Connect, Gitcoin, Neo, Tron, Ripple, Bitsample, Dash, Kitum, Dogecoin, Digibyte, Gcash, Polkadot, Stellar, Kusama, dan lain-lain ya. OneInch, Compound, Uniswap. Ini pokoknya koin-koin yang sangat populer ya. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat ke chartnya ya. Setelah kita tahu basic atau ya beberapa info tentang fundamentalnya SFP ini, kita seperti biasa kita masuk ke chart technical analysis ya. Nah, sekarang di depan kita udah ada chart atau grafik dari SFP ya, SafeVault nih. Ini untuk pergerakan menggunakan time frame 1 hari ya. Nih. Oke, ini seperti kita lihat dari semenjak dia listing, dia naik kencang sekali, hampir di area harga 4-5 dolar ya, 4,5 dolaran. Dan pada posisi sekarang dia berada di harga 2 dolar. Berarti ya ini udah terdiskon sangat lumayan banyak ya dari sejak dia listing. Gua udah gambarkan ya, ini area ini. Di area garis kuning dan orange ini adalah area support pentingnya ya. Nih kita tandai ya. Area sini adalah support penting buat si SFP ya. Dan juga menurut gue ini area buy yang tepat ya. Karena kalau dari sisi risk and reward, ini kita masih sangat menguntungkan sekali guys. Jadi menurut gue kalau kalian beli di harga sekarang, kalian bisa memanage resiko kita kira-kira di harga 1,7 dan 1,4. Ini adalah area support atau area cut loss ya. Karena apabila dia breakdown dari harga 1,4, ini kan nggak ada support di bawahnya lagi ya. Tapi kalau kita lihat dengan pattern ya, gue gambarkan dia sepertinya bisa akan membentuk sebuah symmetrical triangle guys. Lihat, kalau kita lihat ya, dia membentuk sebuah pattern yang menarik menurut gue. Ini bisa terjadi, dan juga skema kedua dia juga bisa membentuk sebuah descending triangle. Nih seperti ini, ya. Targetnya berapa nih? Menurut gua, apabila dia breakout dari skema pattern sekarang nih ya, symmetrical triangle, kita kira-kira misalkan di area sini lah dia breakout ya. Nah, kemungkinan targetnya selanjutnya menurut gua ke harga 6 dolar ataupun ke 7 dolar tuh dalam tahun ini tuh mungkin terjadi. Gua sangat optimis ya, apalagi melihat dari use case dan juga produk dari SFP ini sangat-sangat berguna ya. Mungkin banyak juga teman-teman di sini yang udah pakai. Menurut gua SFP ini menarik sekali gitu dari segi fundamentalnya ya. Sangat kuat sekali, apalagi juga dilihat dari developernya juga sangat aktif, sering juga mengeluarkan update-update dan juga fitur-fitur yang baru gitu. Kalian juga bisa ikutin di Twitternya, dia sangat aktif. Dan salah satu update yang menarik bagi orang Indonesia ya, kemarin tuh dia ya nih di Twitter, ntar gue liatin. Nah ini dia di Twitter, dia baru saja pada April ini ya, tanggal 14 kemarin mengeluarkan ya fitur bahasa. Jadi dia udah support bahasa Indonesia sekarang nih. Jadi sangat berguna lah. Jadi makin banyak user orang Indonesia yang pakai SafeVault ya. Nah, apabila kita hitung risk dan reward ya, apabila kita targetkan di sini kan, tadi gue targetkan di harga sini, di harga sekitar 6 dolaran lebih.
Kira-kira kita punya upside kira-kira sekitar 187% atau bahkan ya bisa 2 kali lipat ya dari harga sekarang. Dan untuk risknya, untuk resikonya dari harga sekarang ini apabila ke bawah sampai support terakhir ini, kira-kira resikonya 30%an lah. Jadi menurut gue dari pertimbangan risiko dan reward masih menarik di rewardnya ya. Jadi menarik sekali buat kita miliki menurut gue ya. Jujuran, gue juga baru beli SFP ini hari ini, tadi pagi gue beli SFP ini. Ya, gue share jujuran aja. Gue suka dengan model bisnisnya ya, model bisnisnya, dan juga si SFP ini benar-benar solid banget gitu secara fundamental. Menurut gue ini keren banget sih SFP ini. Dan juga sekarang gue liatin nih event-event ya, kita masuk ke event-event apa aja yang akan direncanakan oleh si SFP ini ya. Ini gue udah masuk ke market call ya, tadi gue udah search SFP dan ini dia event-event ya. Juni ini ada credit card payment, jadi nanti dia akan support credit card ya, 30 Juni. Terus 30 April mendatang ada new language ya, ada penambahan bahasa baru nanti pada Sepol ini, yang tadi pun gue udah bahas ya. Kalau SFP sekarang udah support bahasa Indonesia, ini padahal belum 30 April ya, sekarang masih sekitar 25 April dan sekarang bahasa Indonesia udah support di SFP ya. Terus nanti 30 Juni ada lagi new network support, ada support dengan VeChain, Cardano, dan Theta Networks. Nah, menarik ya. Ini pun ketiga koin ini adalah ketiga koin yang sangat populer ya. Jadi pairnya sangat besar dan juga volume transaksinya sangat tinggi gitu. Terus 30 April ada new blockchains. There are more to come April as we are launch new blockchains, new features, dan new language this month. Kita buka. Kepada Sepol community, in the past March, we are setting to introduce Sepol wallet holder over WHO dan over TKO crypto dan Notion. Sepol user unique TKO. Oh ya, seperti kalian tahu kan pada saat pengumuman launching TKO ya, yang punya token TKO, saat itu ada promo atau apa ya, gue lupa. Ya ada airdropnya, jadi kalau nggak salah kalau ngikutin event dari Sepol, kalian bisa dapat TKO. Gue lupa rinciannya seperti apa. Pokoknya seperti itulah. Jadi ada kerjasama antara TKO, Binance, dan SFP saat itu. Jadi saat itu SFP itu mulai menotis gue gitu, buat lumayan mengambil perhatian dari gue ya. Tapi yang menarik ya, ini SFP itu belum banyak diomongin sama YouTuber luar loh. Pokoknya influencer pun masih banyak yang belum ngomongin SFP ini. Jadi menurut gue ini masih early banget, awal-awal banget. Jadi kalau udah diobrolin sama influencer-influencer besar nantinya, menurut gue ini akan meledak banget gitu. Jadi ini kesempatan buat kita yang masih awal-awal ini buat mengkoleksi dari sekarang. Menurut gue sih ini menarik sekali lah SFP ini. Atau gue sangat punya optimisme besar terhadap SFP ini ya. 30 April new wallet pre-orders ya. Terus ada lagi 30 April new features. 25 April L-Bank listing hari ini ya, tadi ya udah ada dari SFP udah listing di L-Bank ya, L-Bank. Ya gitulah. Apalagi ini kira-kira. Kita masuk ke chart lagi ya. Oke. Kalian lihat sendiri lah ya, secara chart pun dia menarik ya. Dia berada di harga terendah ya, di bawah ini. Jadi harga-harga yang sedang sangat murah-murahnya menurut gua ya. Tapi kalian harus perhatikan aja area-area support ya. Kalau dia breakdown dari 1,46 menurut gua kalian juga boleh pertimbangkan buat cut loss ya. Tapi selama dia masih bergerak di atas 1,4636 ini, menurut gua ini area konsolidasi yang sangat terlihat sangat baik gitu guys. Soalnya apabila dia bisa breakout, dia naiknya bakal kencang banget gitu. Jadi gitulah pandangan gue tentang SFP ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalian juga kalau yang punya info menarik mengenai SFP ini, tambahan-tambahan insight yang lain, kalian silahkan komen di bawah, di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa bantu share, like juga kalau yang suka, yang nggak suka di dislike, dan juga subscribe, oke, supaya kalian bisa tahu video-video gue terbaru, oke. Oke, segitu aja dulu dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.